Halo guysku semua, di video kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan alur cerita komik seorang leluhur sekte yang bangkit dari kematiannya untuk membalaskan dendam atas kekalahannya di masa lalu. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingetin terlebih dahulu kalau video ini berisi full spoiler dari sebuah komik yang beredar di halayak ramai. Jadi buat kalian yang lebih suka baca komiknya, langsung aja buka di situs penyedia komik ya guys. Oke, kalau gitu tak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Setelah di part sebelumnya, Jeonma menebas tangan Hyeogaek secara tiba-tiba. Kali ini Hyeogaek terlihat sangat kesakitan. Di sana, Jeonma kemudian meminta kepada tentara bayarannya itu untuk mengangkat lengannya. Lantaran Jeonma berniat untuk memasang tangan Hyeogaek kembali. "Aku memotongnya dengan ceroboh, jadi aku akan mengembalikannya," ucap Jeonma. Untuk seorang yang meminjam kekuatan dari iblis, seharusnya Hyeogaek mengetahui kalau bagian tangannya itu tidak akan mudah terpotong. Kendati demikian, Hyeogaek tetap menganggap kalau Jeonma sedang bicara omong kosong. Tak berselang lama, tiba-tiba tangan Hyeogaek yang telah terpotong itu benar-benar kembali tersambung. Sontak hal itu pun membuat Hyeogaek sangat terkejut. Jeonma berkata, kalau tujuan ia membawa seekor ayam adalah untuk membersihkan udara keruh di tempat tersebut. Namun sayangnya saat ini ayam itu telah tewas. Di sana Jeonma menambahkan bahwa regenerasi adalah kemampuan dari lengan yang tertutup oleh iblis darah. Meskipun memiliki iblis di dalam tubuh bukanlah hal yang baik, namun kemampuannya patut dipuji. Di saat yang sama, Hyeogaek masih terlihat tidak percaya dengan semua ini. Jeonma berpikir bahwa saat ini Hyeogaek masih belum bisa mengendalikan iblis tersebut. Setelah semuanya dirasa selesai, Jeonma pun berniat mengajak Hyeogaek untuk pergi. Akan tetapi Hyeogaek tiba-tiba menghentikan langkah Jeonma lantaran ia ingin bertanya mengenai masalah ini. "Karena kau tahu banyak mengenai hal tentang ini, menurutmu apa yang harus aku lakukan?" Jeonma pun balik bertanya, apakah Hyeogaek berniat untuk mengetahui cara melepas iblis itu? Ternyata Hyeogaek sama sekali tidak berniat untuk melepasnya. Ia hanya ingin belajar untuk menggunakan tangan itu. Hyeogaek juga memberitahu bahwa alasan hanya ia bisa menggunakan elemen es adalah karena tangan kirinya itu sangatlah lemah. Jeonma pun berkata bahwa apa yang telah dikatakan oleh guru Hyeogaek tentang iblis itu yang memakan darah pada tubuhnya memanglah benar. Namun jika Hyeogaek menggunakan seni bela diri elemen api iblis itu akan bereaksi karena energi yang sangat kuat. Sang iblis kemungkinan akan mati atau berbalik menyerang Hyeogaek untuk bertahan hidup. Meskipun tidak banyak seni bela diri yang bisa digunakan oleh tangan Hyeogaek, tapi itu bukan berarti tidak ada jalan lain. Jeonma memberitahu, jika iblis tersebut menginginkan darah, Hyeogaek tidak punya pilihan lain selain menggunakan seni bela diri yang dapat menekannya terlebih dahulu. Kendati demikian, Hyeogaek menganggap kalau hal itu sangatlah mustahil, lantaran ia mengira tidak ada seni bela diri seperti itu. Sontak Jeonma pun langsung menunjukkan seni bela diri yang ia maksud di depan mata Hyeogaek. Tentu saja hal itu membuat Hyeogaek sangat terkejut. Ini adalah seni darah iblis, sebuah seni yang dapat meledakkan tubuh lawanmu keluar dari pembuluh darah mereka dan sangat cocok untuk rekan haus darahmu itu, ucap Jeonma. Hyeogaek terlihat masih terheran-heran. Ia sangat terkejut lantaran bisa melihat seni darah iblis yang legendaris. Hyeogaek kembali mengingat kalau seni itu adalah seni bela diri yang telah dipraktekkan di masa lalu. Akan tetapi pendapat para tetua terbagi tentang apa yang harus dilakukan untuk mengaktifkannya. Karena itu ia pun sangat terheran-heran ketika mengetahui Jeonma yang bukan anggota dari kultusnya mengetahui tentang semua ini. Setelah Jeonma menjawab semua pertanyaan Hyeogaek, ia pun mengajak Hyeogaek untuk segera melanjutkan perjalanan.
Lantaran tidak ada ayam itu, Jeonma memperkirakan kalau perjalanan mereka akan memakan waktu lama. Kendati demikian, Hyeogaek secara mengejutkan malah tertunduk di hadapan Jeonma dengan membawa sebuah gulungan di tangannya. "Apa yang salah denganmu dan apa yang ada di tanganmu itu?" ucap Jeonma. Hyeogaek rupanya berniat memperpanjang kontraknya seperti kesepakatan mereka ketika berada di atap sekolah. Karena Jeonma setuju dengan kesepakatan tersebut, Hyeogaek pun meminta sang majikan untuk menuliskan namanya di dalam gulungan kontrak tersebut. Ketika Hyeogaek sedang mencari sebuah pena di kantongnya, Jeonma lalu mengajak Hyeogaek untuk melakukan kontrak darah. Tentu saja hal tersebut langsung disepakati oleh Hyeogaek dengan perasaan yang sangat senang. Di detik-detik proses penandatanganan tersebut, terlihat ekspresi yang sangat bersemangat nampak di wajah Hyeogaek. Setelah penantian yang cukup lama, Hyeogaek akhirnya akan mempelajari seni sihir baru. Akan tetapi, belum sampai menandatangani kontrak tersebut, Jeonma terhenti lantaran melihat energi merah. Alhasil, Jeonma pun mengajak Hyeogaek pergi ke arah energi merah tersebut. Namun Hyeogaek malah menganggap kalau Jeonma gagal menandatangani kontraknya akibat ia berbuat salah. Singkat cerita, Jeonma dan Hyeogaek pun sampai di sebuah prasasti. Akan tetapi ketika Jeonma memencet sebuah tombol, ternyata tidak terjadi apapun di tempat itu. Karenanya ia pun menyimpulkan kalau tombol itu sepertinya telah rusak. Di sisi lain, ketika melihat peta, Hyeogaek melihat bahwa ada struktur hingga lantai 8. Untuk itu, ia pun berniat melihat sekeliling dan mencari jalan lain. Tak berselang lama, tiba-tiba muncul portal berwarna merah yang menarik mereka berdua. Di saat yang sama, terlihat para pasukan yang dipimpin Jae Eun-bi sedang menyusuri lorong di dalam Dogeon. Di sana, Jae Eun-bi pun meminta seorang healer dari pasukannya untuk tidak memaksakan diri dan segera beristirahat. Jae Eun-bi berpikir kalau kemungkinan para pasukannya sudah mulai kelelahan lantaran tidak beristirahat sejak bertarung dengan para monster di 4 lantai dengan cepat. Tak berselang lama, Profesor Ha Cheon datang menemui Jae Eun-bi untuk menyampaikan kekhawatirannya kepada para regu penyerang yang sudah mulai kewalahan. Namun karena mereka belum bisa beristirahat sekarang, Jae Eun-bi pun memerintahkan untuk memberikan ramuan energi kepada mereka. Sontak Profesor Ha Cheon lalu meneriakkan perintah untuk menggunakan potion energi dan segera melanjutkan perjalanan. Nam Gong-hu rupanya terlihat sudah mulai kewalahan dengan perjalanannya ini, namun ia harus tetap fokus agar dapat mempelajari beberapa hal. Tak lama kemudian, Nam So-cheon pun datang menemui Nam Gong-hu. Ia rupanya berniat untuk memberikan potion energi kepadanya. Di sana Nam Gong-hu berniat untuk menanyakan maksud dari perkataan pamannya itu tentang menggunakan indera daripada penglihatan ketika berada di lantai 8. Nam So-cheon pun berkata bahwa ketika mereka sampai di lantai 8, nanti akan ada kegelapan yang sangat ekstrim dan tidak ada cahaya sedikit pun. Karena monster yang akan mereka hadapi juga berbeda, intuisi Nam Gong-hu akan jauh lebih berguna daripada kemampuan bertarungnya. Nam Gong-hu pun kembali bertanya, apakah monster dengan kutukan akan muncul? Nam So-cheon rupanya beranggapan kalau hal itu mungkin saja bisa terjadi. Karenanya Nam Gong-hu harus lebih menggunakan potensi jiwanya untuk melawan monster-monster tersebut. Tak lama kemudian, salah satu pasukan berteriak untuk bersiap menghadapi musuh yang akan datang. Sontak semua orang termasuk Nam Gong-hu pun sudah bersiap di posisinya masing-masing. Singkat cerita, mereka pun melihat seekor monster banshee mutan yang sudah bersiap untuk menyerang. Master banshee itu pun tiba-tiba berteriak ke arah pasukan. Sontak Jae Eun-bi pun mengayunkan pedangnya untuk menghalau teriakan tersebut. Di saat yang sama, Nam So-cheon memerintahkan mereka untuk tetap waspada, mengingat akan sangat merepotkan jika mereka terkena kutukannya.
Meskipun Jeonbi telah mengurangi dampak dari serangan tersebut, namun Nam Gong-hu nampaknya hampir kehilangan kesadarannya. Kendati demikian, ia tetap berjuang untuk keluar dari situasi tersebut. Ketika Nam Sejeon memberikan perintah kepada tim penyerang, Nam Gong-hu tiba-tiba berlari dan menyerang monster tersebut. Nam Sejeon yang melihatnya memberikan nasihat kepada Nam Gong-hu agar ia tidak bertindak gegabah dengan berlari, padahal ia bukanlah bagian dari tim penyerang. Namun Jeonbi berpendapat lain. Ia berpikir kalau tindakan yang dilakukan Nam Gong-hu sudah sangat benar. Teriakan iblis adalah kutukan kuat yang berdampak pada anggota tim. Oleh karena itu, beberapa orang dari garis depan mereka kehilangan kesadaran dan tidak sanggup untuk menyerang. Saat itu kau mengatasi kutukannya dan bahkan membunuh monster tersebut. Aku akan mengawasimu. Tapi jika pencapaianmu tetap baik, mungkin setelah kau lulus kita akan bertemu lagi, ucap Jeonbi. Alhasil perkataan itu rupanya telah membuat jantung Nam Gong-hu berdebar hingga tidak dapat berkata-kata lagi. Setelah itu Jeonbi pun menemui pasukannya dan memberikan perintah untuk menyembuhkan yang terluka sebelum melanjutkan perjalanan. Di saat yang sama, Nam Gong-hu berpikir bahwa perkataan Jeonbi tadi telah membuktikan kalau ia akan menjadi instruktur garis depan mewakili Akademi Jeonmu. Di sana Nam Sejeon rupanya ingin memperingatkan Nam Gong-hu kalau keselamatan adalah yang paling utama. Nam Gong-hu merasa kalau jantungnya berdetak dengan sangat kencang. Meskipun ia belum lama menganggap Jeonbi sebagai panutan, akan tetapi Nam Gong-hu merasa seperti memiliki arah yang ia inginkan. Nam Gong-hu mengingat kalau Hyeogaek juga merasakan hal ini ketika ia sedang mencatat. Karena itu, Nam Gong-hu kemudian bertekad kalau ia tidak akan berhenti di sini dan akan terus melangkah maju. Di sisi lain, Profesor Hacheon rupanya mendengar suara gema di dalam Dogeon itu sejak tadi. Ia juga sangat bingung dengan monster yang muncul, padahal biasanya ketika ia masuk ke dalam Dogeon akan banyak monster yang mereka hadapi. Kendati demikian, Profesor Wolsan menyuruh mereka untuk tidak perlu khawatir, lantaran ia memegang gelang jimat yang bereaksi terhadap niat buruk. Selain itu, gelang ini juga telah membuat mereka dapat menggunakan jalan pintas. Alhasil Profesor Wolsan berpikir bahwa dengan benda itu mereka akan baik-baik saja. Tak berselang lama, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan suara gemuruh yang semakin terdengar jelas. Karena itu Jeonbi pun kembali bertanya, apakah mereka pernah mendengar bahwa ada orang lain yang masuk ke dalam Dogeon itu selain mereka? Sins kembali kepada Jeonma dan Hyeogaek yang telah sampai di lantai terdalam. Di sana Hyeogaek rupanya masih belum terbiasa dengan perasaan ini. Di tempat itu, kedatangan mereka ternyata telah ditunggu oleh salah seorang monster. Hyeogaek pun sangat terkejut ketika mengetahui kalau monster yang dimaksud adalah Dead Knight. Jeonma berpikir kalau monster itu terlihat sangat familiar. Hyeogaek pun memperingatkan Jeonma untuk berhati-hati dikarenakan monster ini tidak seperti dengan monster-monster yang mereka hadapi sebelumnya. Alhasil Hyeogaek pun akhirnya maju untuk menghadapi Dead Knight. Akhirnya ada lawan yang muncul. Mari lihat, apakah tentara bayaran bisa bertarung melawan monster itu? Ucap Jeonma. Apakah Hyeogaek berhasil memenangkan pertarungan tersebut? Kita akan mengetahuinya di video pembahasan alur cerita komik part selanjutnya ya. Bye!